Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami dengan nama usaha 2A Media yang terdiri dari saya Shady Mirsya, ada dengan NIM 005, Keija dengan NIM 014, Felicitas Gabriela dengan NIM 028, Ignatius Loyola dengan NIM 034, dan Yohanes Baptista dengan NIM 19035. Oke, yang pertama, saya akan menyampaikan sedikit mengenai ringkasan dari perusahaan kami. 2A Media merupakan perusahaan spesialis percetakan undangan dan event card. Produk berkualitas tinggi dengan pelayanan terbaik merupakan image yang akan kami tunjukkan kepada seluruh kalangan. Karena perusahaan kami tidak membeda-bedakan target pasar, melainkan siapapun yang tertarik untuk membuat acara bisa langsung memesan undangan atau event card di perusahaan kami. Salah satu budaya di Indonesia adalah budaya kumpul-kumpul, entah itu dengan teman, keluarga, atau kerabat. Bermula dari kebiasaan inilah kami tertarik untuk membuka jasa percetakan undangan dan event card. Seiring perkembangan teknologi, banyak orang yang mulai melakukan digitalisasi terhadap seluruh aspek kehidupan. Untuk mengikuti perkembangan tersebut, kami juga menawarkan produk kami dalam bentuk digital. Untuk mempermudah pelanggan, kami juga bisa melayani pesanan tanpa harus bertemu secara tatap muka. Ada beberapa strategi yang kami gunakan, seperti special event card, bekerja sama dengan beberapa partner yang bergerak dalam bidang usaha lain, serta kami juga memiliki lapak pada online shop. Dalam penggunaan sumber daya juga tentunya kami melalui tahap seleksi terlebih dahulu. Untuk memulai bisnis ini, kami membutuhkan modal atau initial cost kurang lebih sebesar 25 miliar rupiah. Dan untuk biaya pemeliharaan atau maintenance cost kurang lebih sebulan sekitar 161 juta rupiah. Berikutnya ada profil bisnis kami. Oke, untuk jenis perusahaan yang kami buat kali ini adalah perseroan terbatas dengan nama perusahaannya PT Putra Kembar Media Nusantara, dan untuk nama bisnis kami sendiri adalah 2A Media. Lokasi perusahaan kami berada di Jalan Kemang Selatan 9D, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Tujuan bisnis kami yaitu menciptakan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau yang mampu memberikan kesan eksklusif kepada seluruh pelanggan. Kemudian, untuk visi kami adalah menjadi perusahaan yang mampu menciptakan produk inovatif dan berdaya guna bagi seluruh pelanggan. Untuk misi, kami memiliki 5 misi. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam seluruh aktivitas bisnis. Yang kedua, menghasilkan output yang bernilai dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Yang keempat, menghimpun seluruh angkatan kerja di Indonesia agar dapat memiliki daya guna bagi bangsa. Dan yang kelima, mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia, bahkan hingga ke seluruh negara. Ini untuk produk yang ditawarkan dengan price list yang tertera. Price list untuk undangan non-digital, ada price list untuk undangan digital, kemudian untuk event card juga ada sendiri, serta jenis kertas yang kami gunakan juga ada bermacam-macam, dari yang paling murah hingga yang harganya paling tinggi. Ya, selanjutnya kami menargetkan pangsa pasar kami adalah masyarakat umum dari berbagai golongan yang ingin menggunakan jasa kami untuk mencetak kartu undangan maupun kartu ucapan. Kami hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan harga yang tidak menguras kantong. Hadirnya kami di Kemang memberikan pilihan baru bagi masyarakat yang ingin mencetak kartu undangan maupun ucapan dan menghadirkan inovasi yang lebih modern, yaitu produk digital. Kami melayani jasa pembuatan kartu undangan dan ucapan digital bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan acara maupun untuk memberikan ucapan pada hari-hari raya keagamaan dan hari raya nasional. Kami menargetkan masyarakat dapat menerima kami dengan baik dan menggunakan jasa kami sebagai perusahaan percetakan digital pertama di Kemang. Kami menawarkan harga yang tergolong murah dan cukup terjangkau untuk semua kalangan, dengan memberikan penawaran
yang ramah di kantong, kami yakin dapat membawa banyak peminat datang untuk menggunakan jasa kami. Sebagai perusahaan baru, kami tidak memiliki target yang tinggi terhadap pasar kami, dan kami juga menerima setiap masukan dan kritikan dari para pengguna jasa kami sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kami bersaing secara sehat dengan perusahaan percetakan yang sudah lama hadir di sekitar Kemang dan Jakarta Selatan. Persaingan yang dilakukan tidak akan berubah harga pasar, namun kami akan memberikan pelayanan yang lebih baik dari para kompetitor kami. Kami membawa produk yang jelas dengan jenis digital yang termasuk baru di daerah Kemang. Dengan hadirnya kami yang menjual produk secara digital, kami berharap produk kami dapat diterima baik oleh masyarakat dan menjadi awal dari sebuah perubahan menuju digitalisasi menyesuaikan dengan perkembangan pesatnya teknologi saat ini, pengaruh dari revolusi industri 4.0. Kami juga berharap para pesaing kami nantinya juga dapat menerima kami dengan baik di daerah Kemang ini. Kompetitor kami di daerah Kemang, saya sudah merangkum ada 3 kompetitor bagi perusahaan kami, yaitu Snappy Digital Printing dan Fotokopi, PT Dwi Daksa Mandiri, dan Kopra Glass. Dari ketiga kompetitor tersebut, menurut kami yang paling akan bersaing dengan kami adalah Snappy Digital, karena dari ketiga kompetitor kami yang sudah saya rangkum, hanya mereka yang menawarkan produk digital hampir mirip dengan produk kami. Namun kami yakin bahwa dengan harga yang kami tawarkan akan mampu menarik minat dan antusiasme yang ingin membuat undangan dan kartu ucapan digital untuk menggunakan jasa kami. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman kami. Kami memiliki berbagai strategi. Strategi yang pertama, pengembangan desain produk yang lebih menarik. Dari ke tahun kami akan berinovasi, memberikan desain produk yang lebih menarik dari sebelumnya. Lalu yang kedua, menyesuaikan desain dengan hari-hari besar atau edisi spesial lainnya. Seperti Valentine, sebelumnya kami memberikan desain yang khusus yang belum ada. Lalu yang ketiga, pelanggan dapat memesan desain sesuai seleranya. Keempat, menyediakan pilihan perusahaan untuk mengirim hadiah. Ini dilakukan jika tamu yang tidak dapat hadir ingin memberikan hadiah kepada yang bersangkutan, kami menyediakan pilihan perusahaan tersebut. Lalu yang kelima, mengutamakan kualitas, seperti untuk produk digital, resolusinya atau kejernihannya. Lalu untuk produk non-digital, menggunakan kertas yang berkualitas baik, tidak mudah robek, lalu menggunakan tinta yang tidak mudah luntur. Lalu yang keenam, kami mempromosikan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Lalu untuk penjualan produk, kami juga menjual produk di online shop seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Ini sumber daya yang kami terapkan. Yang pertama, sumber daya produksi, kami menggunakan hardware dan software serta website untuk produk digitalnya. Lalu untuk produk non-digital, kami menggunakan kertas dan tinta berkualitas tinggi serta alat-alat lain seperti printer, pemotong kertas, dan alat-alat kecil lainnya. Untuk sumber daya manusia atau human resource, syarat yang diutamakan perusahaan kami adalah mereka yang lulusan sarjana dalam bidang desain atau lulusan sekolah menengah atas yang ahli dalam menggunakan software seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Lalu untuk divisi marketing, kami juga mempunyai syarat khusus, yaitu lulusan sarjana dalam bidang manajemen maupun ekonomi. Untuk syarat umumnya, umur dari 21 sampai dengan 40 tahun. Kami juga membuka lowongan pekerjaan untuk penjaga atau satpam, cleaning service, dan divisi pemotongan. Dan untuk cleaning service dan pemotongan, pendidikan minimal sekolah dasar, dan perusahaan juga menyeleksi melalui nilai akademik dan pengalaman yang telah mereka jalani di bidangnya.
Lalu perusahaan juga dapat mengambil karyawan dari masyarakat sekitar tempat usaha. Hal ini dilakukan untuk lebih dapat diterima lagi di masyarakat sekitar. Lalu ada financial resource. Nah, untuk financial resource kami menggunakan uang pribadi dari para pendiri. Namun karena uang para pendiri tidak mencukupi, perusahaan juga mengajukan pinjaman pada bank indeks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisnis timeline. Jadi perusahaan pertama-tama melakukan persiapan berupa menghubungi pemasok, membeli peralatan, rekrut karyawan, dan juga mengurus perizinan. Pemilik perusahaan sepakat akan membuka perusahaan dengan pesta soft opening pada tanggal setelah persiapan dan semua perizinan selesai diurus. Pada saat pembukaan perusahaan, kami mengundang beberapa partner dari perusahaan lain dan pihak yang membantu proses berdirinya bisnis ini. Perusahaan akan mulai beroperasi perdana pada hari pertama 1 minggu setelah pesta pembukaan. Kegiatan pemasaran juga akan langsung dimulai pada hari yang sama, dan proses produksi akan dilakukan jika ada pesanan dari konsumen. Selanjutnya kita akan melihat mengenai initial cost atau modal awal dari perusahaan kami. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan operasi diperkirakan sebesar Rp25.059.300.000 dengan rincian dapat dilihat dalam slide di PPT kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke biaya perawatan atau maintenance cost, atau biasa juga kita menyebutnya biaya bulanan. Biaya pemeliharaan perusahaan selama 1 bulan diperkirakan sebesar Rp161.500.000 dengan rincian biaya sebagai berikut. Ada beban listrik diperkirakan sebesar 70 juta, beban air 28 juta, gaji 7 karyawan, staff 24.500.000, gaji supervisor 4.500.000, gaji manajer 7 juta, wifi 500.000, gaji 3 satpam 6 juta rupiah, gaji 4 cleaner 8 juta rupiah, gaji 4 pemotong 8 juta rupiah, dan retribusi Pemda 5 juta rupiah. Selanjutnya adalah financial modeling for financial forecasting. Dalam financial modeling, kami memulai dengan menyusun anggaran setiap divisi yang ada di perusahaan, apa saja kegiatan yang dilakukan, dan besaran dana yang diperlukan. Setelah itu, kami akan membuat estimasi penjualan yang harus dihasilkan, supaya minimal kami bisa balik modal terlebih dahulu. Agar modal atau initial cost sebesar Rp25.059.300.000 yang kami keluarkan bisa kembali dalam kurun waktu 5 tahun dengan adanya maintenance cost sebesar Rp161.500.000 per bulan, maka kami harus memiliki rata-rata penjualan dalam 1 bulan minimal Rp579.155.000. Terlihat besar, namun kami optimis perusahaan kami dapat mencapai target penjualan sebesar ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai resiko, peluang, dan juga sensitivitas dari perusahaan kami. Untuk resiko, perusahaan mungkin menghadapi sepi peminat sebab tidak setiap hari akan ada acara memerlukan undangan atau kartu ucapan. Selain itu, target pasar perusahaan juga pihak-pihak yang akan mengadakan acara, jadi tidak memiliki pasar yang terlalu luas. Tetapi di sisi lain, terdapat peluang yang dapat diambil oleh perusahaan, yaitu lokasi perusahaan yang terletak di Jakarta Selatan, di mana mayoritas daerah sekitarnya banyak perkantoran yang mungkin sering mengadakan acara. Selain itu,
perusahaan kami juga menggunakan marketplace sebagai lapak bisnis, sehingga perusahaan kami mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Perusahaan kami juga memiliki sensitivitas, yakni sensitif dengan pembaruan teknologi yang ada, karena perusahaan kami adalah perusahaan berbasis teknologi dan mengikuti perkembangan teknologi. Itu menjadi sebuah keharusan. Yang sensitivitas. Perusahaan kami juga memiliki sensitivitas, dalam arti perusahaan kami sensitif dengan pembaruan teknologi yang ada, karena perusahaan kami berbasis teknologi. Maka dari itu, mengikuti perkembangan teknologi merupakan sebuah keharusan bagi perusahaan kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis SWOT dari perusahaan kami. Untuk kelebihan yang dimiliki oleh UE Media adalah selalu memperhatikan dan mengutamakan kualitas produk, memberikan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Lalu perusahaan kami sudah memiliki manajemen yang terstruktur dan alat dan bahan sudah tersedia, serta memberikan desain-desain yang mengikuti perkembangan zaman. Namun, perusahaan kami pun juga memiliki kelemahan, diantaranya jumlah karyawan yang masih sedikit dan perlunya ide-ide yang unik untuk terus berinovasi. Lalu, perusahaan kami memiliki peluang, yaitu lokasi yang strategis dan penggunaan marketplace. Lalu, minat masyarakat yang menginginkan acaranya memiliki kesan tersendiri dan tidak akan merubah harga dan tetap memberikan pelayanan yang lebih baik dari kompetitor lainnya. Namun, ancaman yang dimiliki oleh perusahaan kami adalah sepi peminat, mengingat tidak setiap hari akan ada acara yang memerlukan undangan, banyaknya perusahaan percetakan yang telah berdiri lebih lama dan semakin berkembang sehingga persaingan usaha semakin ketat, perkembangan teknologi yang semakin berkembang setiap waktunya, dan biaya untuk layanan konsumen meningkat karena daya tawar konsumen yang tinggi. Berikut adalah profil dari anggota-anggota pendiri bisnis UE Media. Yang pertama ada Sadi Mirsya, lalu ada Kesia Alvenayani, ada Felistas Gabriela, lalu ada Ignatius Loyola Kristianto, dan ada Kristiadi Raharja. Berikut akan kami lampirkan informasi-informasi seperti mengenai tata cara pendirian usaha. Prosedur dan tahapan pendirian PT. Yang pertama adalah mengajukan nama perusahaan dan melakukan pembayaran. Lalu yang kedua, mendapat akta perusahaan yang memuat identitas perusahaan secara jelas yang disahkan oleh Kemenkumham. Lalu yang ketiga, melakukan pengajuan izin pendirian badan hukum dan melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Lalu yang keempat, pengajuan SIUP yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission dan TDP yang telah dialihfungsikan dengan NIB sebagai nomor pengenal. Lalu yang kelima, pendaftaran perseroan terbatas di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenakertrans atau Dinas Ketenagakerjaan. Lalu yang keenam, melakukan pengajuan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan VAT Collector Number NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Persyaratan dalam mendirikan usaha yaitu syarat umum yang pertama adalah memberikan fotokopi EKTP pemegang saham, lalu fotokopi KK penanggung jawab perusahaan, NPWP penanggung jawab perusahaan, lalu fotokopi PBB, surat domisili PT yang dikeluarkan oleh RT atau RW setempat, dan foto kantor serta gedung. Lalu adapun syarat khususnya seperti terdiri dari minimal 2 orang dan masing-masing memiliki kepemilikan saham, lalu rincian identitas perusahaan oleh akta notaris berupa nama perusahaan, modal awal, jumlah saham, industri usaha, alamat, dan tujuan pendirian PT. Lalu yang ketiga, akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Dan yang keempat, penyetoran modal awal minimum 25% dari jumlah modal.
Selanjutnya adapun informasi mengenai pembuatan akta perusahaan. Data yang tercantum dalam akta perusahaan meliputi nama dan tempat kedudukan resmi perusahaan, tujuan dan kegiatan usaha, modal dan saham, sistem rapat umum pemegang saham, dan sistem pengurus perusahaan. Lalu prosedur dalam pembuatan akta perusahaan adalah yang pertama, pembuatan draft akta perusahaan yang dirancang oleh notaris, revisi akta dari pihak perusahaan, tanda tangan akta di hadapan notaris, lalu pengesahan di Kemenkumham, dan yang kelima, akta dan SK selesai. Dan selanjutnya, kami akan melampirkan persyaratan pembuatan izin mendirikan bangunan. Syarat administrasinya adalah yang pertama, mengisi formulir permohonan izin untuk IMB dan ditandatangani di atas materai Rp6.000. Lalu fotokopi bukti kepemilikan tanah, fotokopi EKTP pemohon, gambar konstruksi bangunan, surat pemberitahuan kepada masyarakat sekitar yang ditembuskan kepada pengurus RT atau RW, bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan terbaru, dan formulir permohonan yang telah dilegalisir pihak kelurahan dan kecamatan tempat bangunan akan didirikan. Lalu syarat teknis selanjutnya adalah yang pertama, gambar rencana arsitektur, meliputi gambar denah, detail bangunan, dan juga gambar rencana struktur yang meliputi fondasi, kolom, balok, lantai, dan atap. Lalu yang kedua, rekomendasi teknis IPPL dan site plan. Dan yang ketiga, penghitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli bersertifikasi atau SIPB. Nah, selanjutnya ada perencanaan sistem gaji per tahun yang kita rencanakan, kita akan memberikan kenaikan gaji 1% setiap tahunnya pada karyawan. Dan berikut adalah sampel produk kami untuk undangan non-digital. Lalu selanjutnya adalah sampel produk untuk undangan digital kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi perusahaan kami melalui nomor telepon maupun email kami. Terima kasih.